Dulu kok. Udah muncul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yusron Saidi Abdillah, NRP 22 2018 256 akan menjelaskan materi tentang geometrik gradien. Nah, untuk geometrik gradien itu sendiri yaitu terjadi apabila perubahan cash flow naik atau turun dengan persentase tertentu. Nah, untuk beberapa masalah, ekuivalensi ekonomi melibatkan pola proyeksi arus kas yang berubah pada tingkat atau rate dengan G setiap periode. Untuk setiap yang dapat dimodelkan, pola seperti itu adalah komoditas yang menginflasikan harga pada suatu tingkat konstan setiap tahunnya. Pola arus kas periode yang dihasilkan dinyatakan sebagai urutan gradien geometrik. Nah, untuk mencari P jika A1 diketahui. Nah, untuk ini diagram arus kasnya ada seperti di bawah ini, yaitu gambar 3.11. Diagram arus kas untuk mencari nilai P jika A1 diketahui. Selanjutnya yaitu untuk rumus-rumusnya. Nah, untuk rumus dasarnya itu pertama tuh awal mulanya P sama dengan A1 per 1 plus I tambah A1 kali 1 plus G ditambah bagi 1 plus I kuadrat dan lain sebagainya selanjutnya. Nah, untuk itu disederhanakan dikalikan dengan 1 plus G terus dibagi 1 plus I sehingga diperoleh P1 plus G dibagi 1 plus I kurangi 1 A1 sama-sama dengan A1 dikali 1 plus G pangkat dikalikan pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N plus 1 dikurangi 1 per 1 plus I. Nah, jadi disederhanakan semuanya itu menjadi rumusnya, dan untuk rumus apabila itu kan itu dengan tingkat suku bunga kan, itu dengan tingkat suku bunganya apabila tingkat suku bunganya tidak sama dengan perubahan perubahan persentasenya, bila I tidak sama dengan G, maka memakai rumus yang P sama dengan A1 dikalikan 1 dikurangi 1 plus G dikalikan pangkat N dikali 1 per plus I dikalikan pangkat min N dibagi I min G. Nah, jika tingkat suku bunganya tidak sama, apabila tingkat suku bunganya sama dengan tingkat perubahannya, yaitu P sama dengan A1 dikali N bagi 1 plus I. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan F yang ekuivalen, hasil yang didapat dikalikan dengan faktor seperti A per P, nanti diketahui tingkat suku bunganya berapa, dan N itu waktu tahunannya. Nah, untuk selanjutnya lanjut aja langsung ke soal. Nah, untuk soal pertama yaitu ada serangkaian arus kas geometrik gradien selama 4 tahun berturut-turut dimulai dengan A1 sebesar 1000 yang meningkat 20% setiap tahunnya. Nah, yang meningkat 20% setiap tahunnya itu tingkat perubahannya. Berarti keterangannya G. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jika tingkat suku bunganya 25% per tahun, berarti I sama dengan 25% per tahun. Tentukan nilai P yang ekuivalen dengan rangkaian arus kas tersebut. Nah, untuk ini diagram arus kasnya seperti pada gambar tersebut, itu untuk mencari nilai P-nya ya. Jadi ada selama 4 tahun, N-nya berarti 4 kan, mengalami peningkatan 20%, N1 naik 20%, N2 naik 20% lagi, naik 20% lagi, 20% lagi. Nah, untuk rumusnya itu sendiri, kan ada rumusnya yang pertama itu P sama dengan A1 dikalikan 1 min 1 di plus G, dan bla 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 gitu ya. Yang pertama yang udah saya jelaskan, nah, langsung dimasukin aja nilainya. Yang pertama kan P sama dengan 1000. 1000 itu kan nilai A1-nya 1000 dikalikan 1 dikurangi 1 plus G, G-nya itu 20% kan, berarti 0,2 kan. Dikalikan dipangkatkan N, N-nya tuh dengan rentang waktu selama 4 tahun dikalikan 1 tambah 0,25 dikalikan min pangkat min 4 dibagi 0,25 dikurangi 0,2 yaitu I dikurangi G. Nah, untuk
nilainya itu sendiri yang sudah dikalikan tadi jadi P sama dengan A1 1000 dikalikan yang nilai yang di atas tersebut, yaitu dengan menghasilkan nilai 3,01307 dan menghasilkan dengan nilai P yaitu 3013,07. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua ya, yaitu seorang pengusaha mendapatkan kredit dari bank sebesar 1.000 miliar dengan suku bunga 12% per tahun. Nah, kredit harus dilunasi dalam waktu 25 tahun dengan sistem angsuran tahunan. Nah, untuk perjanjian kredit menyatakan bahwa jika terjadi perubahan kebijakan moneter pemerintah, bank dapat mengubah tingkat suku bunga pinjamannya. Nah, untuk pada tahun ke-10 terjadi krisis ekonomi yang memaksa bank menaikkan bunga menjadi 20% per tahun. Nah, pertanyaan A yaitu jika besarnya angsuran tetap sama dengan angsuran sebelum terjadi krisis dan dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga tidak akan berubah lagi setelah beberapa tahun pinjaman pengusaha tersebut akan terlunasi. Selanjutnya ada soalnya itu ternyata 5 tahun kemudian krisis ekonomi berakhir. Untuk itu bank memberikan insentif berupa penurunan bunga menjadi 10% per tahun dan angsuran yang selalu naik sebesar 5% setiap tahunnya. Dengan skema angsuran setiap seperti itu pada tahun ke beberapa pinjaman. Langsung aja ke metode pengerjaannya. Ya. Apa nggak bisa diganti slide-nya kok ya? Nah, bisa. Masuk ke pengerjaannya ya. Untuk pertama kan ada pertanyaan yang itu seorang pengusaha mendapatkan kredit dari bank sebesar 100 miliar dengan tingkat suku bunganya 12% per tahun. Berarti ini sama dengan 12% dan kreditnya harus dilunasi dalam rentang waktu 25 tahun. Berarti N-nya 25 dengan sistem angsuran tahunan. Nah, untuk perjanjian kredit menyatakan bahwa jika terjadi perubahan kebijakan moneter pemerintah, bank dapat mengubah tingkat suku bunga pinjamannya. Nah, untuk ini ada diagram arus kasnya. Dengan N periodenya selama 25 tahun dengan nilai P-nya itu 100 M, maka dapat A1 yaitu 100 M dikalikan dengan nilai tabel A per P. Nah, untuk mengetahui ini tabel kan tadi itu ada tabel itu ada A per P, ada F per A. Nah, apabila diketahui A yang dicarinya F, maka dimasukkan yang dicarinya yaitu nilai tabel A per F. Nah, apabila diketahuinya A, yang dicarinya nilai P, berarti menggunakan tabel A per P. Nah, untuk permasalahan soal ini yaitu yang diketahuinya angsuran setiap tahunannya, yang ditanyakan P-nya. Nah, berarti kita memakai tabel yang uniform payment series dengan A per P dengan nilai N-nya itu tingkat tentang waktunya 25 tahun, berarti yang seperti saya udah lingkari ini itu dapat 0,1275. Langsungnya 100 miliar dikali 0,1275 menjadi 12,75 miliar. Untuk selanjutnya itu sisa pinjaman setelah angsuran ke-10 yang dibayarkan kan. Nah, pada tahun ke-10 terjadi krisis ekonomi yang memaksa bank menaiki bunga menjadi 20% per tahun itu sendiri. Nah, jika besarnya angsuran tetap sama dengan angsuran sebelum terjadi krisis dan dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga tidak akan berubah lagi setelah beberapa tahun pinjaman pengusaha tersebut akan terlunasi. Nah, ini untuk diagram arus kasnya itu sendiri, yaitu untuk sisa pinjamannya kan tadi udah diketahui kan 12,75 miliar kan untuk yang pertama angsuran tiap tahunnya. Yang sekarang yang dicarinya yaitu angsuran yang diketahuinya yaitu sisa yang dicarinya itu sisa pinjamannya. Nah, untuk sisa pinjaman itu sendiri 12,75 dikalikan P
P dibagi A dengan di tabel I, N tingkat suku bunganya dan tingkat rentang waktunya kan ini diketahui pada tahun ke-10 ya terjadi krisis ekonomi yang memaksa bank menaikkan bunga menjadi 20% per tahun, berarti I-nya itu tingkat suku bunganya itu 12% dengan nilai N-nya itu 15. Kenapa kita dapatnya 15? Karena tadi kan udah didapat di sisa pinjamannya itu di tahun ke-10. Berarti kan kita tingkat rentang waktunya itu 25 dikurangi 10 menjadi 15. Tingkat rentang waktunya N-nya berarti N-nya menjadi 15. Itu. Nah, untuk kita mengetahui nilai dari 6,810816 itu didapat dari mana? Dapat dari tabel seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila diketahuinya P, yang dicarinya A, berarti memakai tabel P per A. Nah, untuk itu sendiri saya belum melingkari. Itu ada di tahun kan di rentang tahun ke-15 dengan ininya itu P per A didapat dari itu kan yang present word factor find F given A P per A dengan nilai 6,811 untuk. Nah, setelah itu dikalikan 12,75 miliar menjadi nilai yang dihasilkan yaitu 86 juta 465.500 rupiah. Selanjutnya, jika angsuran breakwood tetap sama dengan angsuran sebelum terjadi krisis, bunga tersebut tidak akan dapat melunasi pinjamannya. Hal ini disebabkan oleh lebih besarnya bunga yang terbentuk pada setiap tahunnya daripada angsuran yang dibayarkan, sehingga jumlah pinjaman yang di awal tahun berikutnya selalu menjadi yang lebih besar daripada jumlah pinjaman tahun berjalan. Nah, untuk sisa pinjaman yang kedua, yaitu yang pertama ada diagram arus kasnya seperti yang di bawah ini. Jadi kita kan mendapat yang tadi kan udah mendapat 86 juta sekian. Nah, dikalikan F per P, karena yang diketahuinya F kan, yang dicarinya nilai P, dengan tingkat suku bunganya 20%, dengan rentang waktunya 5 tahun, dikurangi 12,75, yang pertama yang kita dapatkan yang tadi, dikalikan F, dicari nilai tabelnya dengan F per A, dengan tingkat suku bunganya 20%, dengan rentang waktu tahunannya 5 tahun. Nah, setelah itu kita dapat kan 0,48832, yaitu dapat dari sini. Itu dengan rentang waktu 5 tahun kan, yang single payment dengan compound amount factor dapat 2,488. Untuk yang F per A, yaitu yang uniform payment series dengan rentang waktunya kan tadi 5 dengan tingkat suku bunganya 20% kan. Yang tingkat suku bunga 20% itu di atas pojok kiri tuh. Tingkat suku bunga 20%-nya. Terus yang dicarinya rentang waktu 20%, rentang waktunya 5 tahun, didapat nilai 7,442 atau di jabatannya itu 7,4416. Udah tipis. Nah, selanjutnya yaitu dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena setelah kita dapat tadi kan 86 juta sekian dikurangi 12,75 M, karena pada tahun ke-10 kan terjadi krisis ekonomi ya, menjadi sisa pinjamannya itu menaik, terus dikurangi. Nah, jadi jika sisa pinjaman baru tersebut akan dikembalikan dengan skema pengembalian berupa penurunan bunga menjadi 10% per tahun dan angsuran yang selalu naik sebesar 5% setiap tahunnya, maka didapat ini konsep rumusnya seperti yang pertama kan. Kita tuh untuk mencari nilai N-nya nih, rumusnya sama seperti yang awal, yaitu P sama dengan A1 dikalikan 1 dikurangi 1 plus G pangkat N
dikali 1 plus I pangkat min N dibagi I dikurangi G. Nah, untuk A pertamanya kan P-nya diketahui dengan setelah kita mencari tadi kan nilainya dapat 121,2014 sama dengan 12,75 kan A1-nya 12,75 kan angsuran tiap tahunannya. Terus dikalikan 1 dikurangi 1 plus G. G-nya kan 5% setiap tahunnya ya. Karena mengalami perubahannya naiknya sebesar 5% tingkat perubahannya dikalikan 1 plus I tingkat suku bunganya mengalami penurunan menjadi 10%, berarti tingkat suku bunganya 0,1 kan dikalikan pangkat min N sama dibagi 0,1 dikurangi 0,05. Ini bisa memakai pakai kalkulator teknik kan, pakai rumus shift solve ya. Pakai shift solve didapat N-nya itu sama dengan 14 tahun. Nah, dengan skema angsuran yang baru, pengusaha tersebut dapat melunasi pinjamannya selama 14 tahun. Itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan ada yang mau bertanya, diskusi, menambahkan, boleh. Tadi contoh soalnya lebih ke yang annual worth di ya seperti itu memang langkah-langkahnya. Tapi tadi kan rumus-rumusnya dilihatin juga. Itu memang bisa, sangat bisa gitu ya, sangat bisa. Tapi yang ada juga cara mudahnya yang pakai apa namanya? Yang tabel tadi juga udah jelasin juga sih. Oke, yang selanjutnya mau menjelaskan tentang apa aja? Ya Pak, sama. Boleh, silakan. Udah kelihatan Pak? Ya udah, lagi loading. Ini screen-nya yang Google Meet tapi. Udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal nomor 3.53. Di soal ini tuh dikatakan biaya tetapnya dari tahun ke 0 tuh selama 4 tahun tuh 1,8 juta dolar 4 tahun pertama. Nah, kemudian berkurangnya biaya 1,77 juta dolar dalam tahun kelima. Nah, kemudian terus berkurang sebesar 30.000 dolar sampai tahun ke-10. Nah, pertama-tama kita buat si garisnya dulu. Dari 0, 1, sampai ke 10.
Nah, kemudian yang ditanyainnya tuh, berapa harga sekarang dari biaya pengumpaan tahun ke-0? Nah, yang ditanyain tuh di tahun ke-0, itu P-nya berapa? Nah, kan yang diketahui itu dari tahun 4 tuh 1,8 juta. Kemudian tahun kelima itu turun jadi 1,77 juta. 1,8, ini 1,77. Kemudian tahun ke-6 itu sama 1,74. Tahun ke-7 berarti 1,71, karena kan berkurangnya kan 30.000 dolar. Berarti tahun ke-8 1,68, tahun ke-9 1,65, tahun ke-10 1,62. Nah, kemudian dari tahun selama 4 tahun tuh rata 1,8 juta. Ini 1,8. Nah, saya tuh ngerjainnya dipisah. Jadi dari tahun segini dulu, baru kita kerjain yang 3 tahun ke belakang. Nah, berarti jadi seperti ini. Ini 0, 1, sampai 7. Sampai tahun 7 kan. Ini tuh berarti tahun keempatnya tuh di angka 1 kan. Ini tuh masih 1,8 juta. Ini 1,77. Ini 1,74. Ini 1,71. 1,68. 1,65. 1,62. Nah, kemudian kan kita memiliki nilai A yang berbeda ya. Nah, jadi kita tuh cari dulu si A aksennya. A aksen itu dengan rumus A min G dikali A per G I N. Nah, A-nya itu 1,8 juta dikurangi 30.000 G-nya. Kemudian kita cari di tabel A per G, I-nya 12%. N-nya 7. Diperoleh 2,551. Kemudian hasilnya 1,72. Bukan sih. 172 4.700.
dolar. Nah, kemudian kita cari si P yang di tahun ke-0 untuk tahun ke-4 sampai tahun ke-10. Nah, rumusnya tinggal P0 sama dengan 1,7 700 dikali P per A I N. I-nya 12%, N-nya 7. Kita diperoleh dari tabel 4,564. Hasilnya 7.771.530,8 dolar. Nah, si P0 di sini tuh, ini kan tahun keempat ya sebenarnya. Itu tahun keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke-10. Berarti di sini tuh kan tahun ketiga kan? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, untuk mencari tahun dari tahun pertama sampai tahun ketiga, si P0 di sini tuh kan menjadi tahun ketiga kan. Nah, jadi untuk kita cari P di tahun ke-0 ini, si P0 di P3 di sini tuh dijadiin future-nya si yang present di tahun ke-0 gitu. Jadi P di sini tuh sama dengan F dikali P per F I N. Nah, ini N-nya tuh kan kita kan nyarinya kan dari yang tahun 3 tahun ini ya. Berarti N-nya tuh 3, I-nya tetap 12%. F-nya itu tadi 7.871.530,8 dikali P per F untuk N-nya yang 3. Itu diperoleh 0,712. Nah, hasilnya tuh 500.532,961 dolar. Nah, itu kita tuh masih mencari si P yang di 7 tahun ke depan. Nah, sekarang kita cari yang untuk 3 tahun ke belakangnya. Jadi mau 1, 2, 3. Nah, kita cari yang di sini berapa? Ini 1,8. Nah, kemudian kita cari P di tahun ke-0. Tuh, rumusnya P sama dengan A kali P per A I
A-nya itu 1,8 juta dolar, terus paper A-nya untuk ini tahun 3, ininya 12% itu diperoleh 2,402. Nah, hasilnya 4 juta 323.600. Nah, kemudian hasil akhirnya untuk kita cari P yang terakhir itu PT, tinggal dijumlahin yang P ini ditambahin sama P yang 3 tahun ke belakang sama P yang 7 tahun, dari 4 sampai ke 10. Berarti 5 juta 52,961 ditambah 4 juta 323.600. Hasilnya itu 9 juta 924 132,961 juta dolar. Itu hasilnya. Gitu. Udah, Pak. Selesai. Oke. Tadi share screen-nya jangan ditutup dulu. Ada yang mau tanya nggak? Kalau ada yang tanya. Ada yang mau tanya? Silakan. Makanya udah benar. Itu cara menghitung kalau ada yang gradient. Apa namanya? Kita menghitung dulu apa yang A-nya seperti apa. Tergantung ini sih, setiap orang nanti beda-beda bisa ngerjainnya, bisa dipotongnya adalah A yang pertama, terus nanti habis itu yang A yang kedua, terus ditambah yang gradient. Bisa, ada juga yang gradiennya dihitungnya langsung pakai P per G. Kalau ini kan tadi sama pakai A per G, terus itu nanti A-nya dijadiin P, itu nggak masalah. Jadi juga P per G itu juga bisa langsung dapat, terus nanti P-nya dikonversi lagi ke P0. Terus bisa juga ya kalau yang paling sederhana dua itu sih. Kalau mau agak ribet itu bisa juga persatuan tahun itu kalian hitung paper F, jadi paper F1, paper F2, 2, 3, 4, sampai 10 kalian hitung semua totalin. Itu juga nanti dapatnya harusnya mirip sih, karena faktor-faktor yang ini, faktor bunga itu kan komanya di sini 3 angka di belakang koma, bisa jadi itu nggak persis sama hasilnya nanti dengan rumus-rumus yang lain, tapi intinya mirip ya. Ada yang mau ditanyakan dari teman-temannya atau diskusi, menambahkan boleh, atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau nggak ada, siapa lagi yang mau jelasin? Saya Pak Esko. Oke, boleh, sok. Ya, Bu. Aku nggak bisa share screen. Oh, ini aja kali ya. Sebentar. Sudah terlihat soalnya. Soalnya aja kan yang terlihat ya. Oke, di sini ada contoh soal yang 3.29 dan di sini nih kita disuruh untuk menghitung present worth. Bagi teman-teman yang belum paham apa itu present worth, bisa kalian pahami sendiri karena di sini saya akan
hanya akan mengerjakan contoh soal yang ini ya. Jadi di sini untuk mencari present worth mengikuti dari diagram cash flow yang di bawah ini. Bisa dilihat kan di sini diketahui I itu kayak bunga dia 6% per tahunnya. Dan di sini ada dua jenis, yaitu ada yang single amount sama uniform series. Dan masing-masing itu punya rumus yang berbeda. Dan di sini kita harus mencari keduanya. Yang pertama ini ada yang single amount, dia yang satu ini. Dan ada yang uniform series itu yang nilainya sama dalam beberapa periode. Contoh di sini nilai A-nya di sini dia 200 dolar dan ini sama tahun ketiga sama tahun keempat itu sama. Jadi di sini uniform series. Kita anggapan awal yang pertama ini single amount dia ini P1 dan yang kedua ini P2, yang ini P3. Dan rumusnya di sini udah bisa dilihat. Saya ngambil dari bukunya Engineering Economy yang edisi ke-8. Lanjut lagi, sebenarnya soalnya ini lumayan simpel, jadi tinggal masukin rumus saja. Kita udah menentukan tadi P1, P2, dan P3-nya. Untuk P1, dia hanya untuk menghitung single amount, jadi kita gunakan rumus yang pertama ini, yang atas. Udah gitu, untuk P2 dan P3, dia dihitung single amount sama yang uniform series juga, jadi dihitung 2 kali, menggunakan rumus yang atas sama rumus yang bawah juga. Tinggal kita masukin aja nih ke rumus nih. Untuk perhitungannya itu jadi nilai si A, si nilai ini dikalikan dengan si rumus yang ini. Tinggal hitung aja kan. Kayak di sini A nilainya 100 dikali rumusnya masukin. Rumus itu 1 per 1 plus I pangkat N. N itu periode, di sini periodenya 1. Untuk 1 tahun di sini. Kita langsung masukin aja, hitung, dapat nilainya 0,9434 untuk yang P1-nya, dan untuk yang P2-nya kita hitung 2 kali yang single amount dan uniform series menggunakan rumus yang ini, yang kedua nih untuk uniform series. Kita hitung langsung, masukin aja karena tadi nilai I dan nilai N udah diketahui, masukin aja nilai I-nya 6%, dan untuk nilai N-nya itu ya di sini kan 2 tahun nih, 2 periode. Masukin nilai N-nya itu 2. Hitung, dapat nilainya, langsung kalikan lagi. Begitu juga yang ketiga. Rumusnya sama seperti yang kedua karena dia uniform series. Ya kan? Udah deh, tinggal kita kalikan terus kita tambahkan, dapat. Jadi si nilai P0 atau nilai P-nya ini itu 667,71 dolar. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan? Boleh saya stop? Silakan. Mau nanya dong kok. Oke, silakan El. Apa yang kiranya belum jelas nih El? Yang uniform series kenapa dikali lagi sama single moon kok? Ya, soalnya di sini disuruhnya nyarinya 2L, single amount and uniform series, kan? Karena untuk yang uniform series ini, dia dikalikan juga sama yang single amount. Kan, soalnya disuruhnya begitu El. Terus kenapa yang awal ini dia nggak dikali yang sama uniform series? Karena dia ini cuma single amount, nggak bisa pakai buat di uniform series, gitu El. Kayaknya. Iya kok. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Itu ngitungnya pakai apa? Matcat atau itu manual? Hitung manual, Pak. Terus saya input ke Word. Oke, ini ya buat yang lainnya juga. Ini salah satu, ini
sangat boleh juga kalian mau pakai manual kayak gini, jadi kayak rumus-rumus yang ini sah-sah saja gitu ya. Tapi nanti kalau udah masuk yang ada gradiennya, rumusnya agak panjang, itu akan lelah ngerjainnya. Tapi ya ini boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya mau agak lebih cepat bisa yang kayak tadi, kayak Salma tadi kan ngambilnya dari tabel, karena si faktor suku bunga ini yang P per A, F per T gitu-gitu udah pernah dihitungkan dan dibuatkan tabelnya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau diskusi? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau share? Mas, saya mau ngejelasin yang annual work. Ya, boleh. Strawberry, blackberry. Assalamualaikum, udah ada suaranya, Pak? Ya, ya jelas kok. Jadi di sini saya mau menjelaskan tentang annual work analysis ya. Jadi annual work analysis itu adalah analisis nilai tahunan yang didasarkan pada konsep ekuivalensi, atau sering kita ekuivalensi itu keadaan sebanding ya atau setara. Nah, di mana arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar diperhitungkan dalam sederet nilai uang tahunan yang sama besar pada tingkat pengembalian minimum yang diinginkan pada suatu tingkat bunga yang diinginkan. Biasanya tuh annual work ini biaya per tahun untuk memiliki dan mengoperasikan aset selama masa pakainya. Nah, biasanya metode analisis yang annual work ini tuh kebalikan dari present work, karena biasanya kan present work itu ditarik ke posisi present semuanya, sedangkan annual itu ke dalam. Jadi untuk AE-nya, EUAB ini tuh cash in dikurangin cash out. Nah, untuk annual work ini, rumus yang kita pakainya tuh pendapatan atau penghasilan ekuivalensi per tahunnya dikurangin pengeluaran per tahun, terus dikurangin lagi pengembalian modalnya. Nah, biasanya untuk alternatif yang annual work ini tuh sama aja kayak present sama future. Jadi rumus yang dipakainya juga kayak present sama future. Di sini bisa dilihat rumusnya yang nanti dipakai. Nah, untuk keputusan alternatif di annual work ini ada empat keadaan, yaitu untuk alternatif yang tunggal, terus untuk alternatif yang banyak atau seragam, terus ada untuk alternatif banyak berbeda. Biasanya ini tuh berbedanya tuh di siklusnya. Terus ada yang untuk alternatif tidak terhingga. Nah, dari semua 4 poin ini, kita tuh ngambilnya annual work-nya yang lebih dari 0, karena dianggap yang layaknya. Nah, langsung masuk ke contoh soalnya aja. Untuk yang contoh soal yang alternatif tunggal, di sini tuh ada soal ya, sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan peralatan baru seharga 30 juta. Dengan peralatan baru akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta per tahunnya. Jadi di sini tuh presentnya tuh kan 30 juta, terus ini ada penghematan sebesar 1 juta selama di akhir periodenya selama 8 tahun. Terus di sini tuh ada future-nya, hasil jualnya tuh 40 juta.
dengan suku bunganya 12%. Terus, apakah pembelian peralatan baru tersebut menguntungkan? Nah, kita di sini bisa menghitungnya. Nah, di sini tuh kan untuk future yang 40 juta kita mencari annualnya di 8 tahun sebelumnya. Sedangkan untuk presentnya kita mencari annualnya setelah 8 tahun selanjutnya. Nah, di sini jadi 40 juta ini dikali di bawah upper F dengan suku bunga 12% yang di kanannya 8. Itu suku pengulangannya. Dikurangin karena ini pengeluarannya. Jadi dikurangin 30 juta dikali di bawah upper P suku dengan pengulangan 8 tahun dan suku bunga 12%. Lalu ditambah ini yang penghematannya sebesar 1 juta. Nah, jadi 40 juta dikali 0,08130 dikurangi 30 juta dikali 0,20130 ditambah 1 juta menghasilkan annual worth-nya negatif 1.787.000. Jadi karena ini hasilnya negatif jadi kurang dari 0, maka pembelian peralatan baru itu tidak menguntungkan. Lalu ini untuk alternatif yang sama. Di alternatif yang sama ini, soalnya memiliki suku bunga yang sama ya semuanya, yaitu 15% per tahun. Tapi barangnya ada 2, ada Y sama X. Di sini kita mencari mana mesin yang lebih layak kita pilih dan yang lebih menguntungkan. Jadi sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin, yaitu mesin X dan Y, yang dua-duanya itu sama-sama dipakai selama 8 tahun. Nah, untuk mesin yang pertama itu harga belinya 2.500.000 dan untuk yang mesinnya itu dibelinya tuh 3.500.000. Untuk mesin yang X ini memiliki keuntungannya itu per tahunnya tuh 750.000, sedangkan untuk yang Y itu 900.000. Terus nilai sisa di akhirnya jadi hasil dari pemakaian ini tuh keuntungannya tuh sebesar yang X-nya tuh 1 juta, sedangkan yang Y-nya tuh 1.500.000. Nah, di sini pembahasannya kita hitungnya satu-satu dulu untuk mesin X yang annual worth X itu jadi 1 juta ini dikali di bawah upper F dengan suku bunga 15% dan pengulangannya 8 tahun, lalu dikurangin 2 ini harga belinya dikurangi pengeluarannya di bawah upper F dengan suku bunga 15% dan pengulangan 8 tahun, ditambah keuntungannya yang 750.000. Dengan perhitungan didapatkan hasil annual worth yang mesin X itu adalah 265.725. Dan untuk mesin Y dengan perhitungan dengan annual worth-nya itu mendapatkan 229.300. Bisa dilihat dari perbedaan hasil dari mesin X dan mesin Y, karena lebih besar keuntungannya yang di mesin X, maka yang kita lebih besar dari hasil penghasilan yang dari Y ini, maka kita memilihnya yang lebih besar, yaitu pilih mesin X. Nah, kalau untuk contoh soal yang alternatif yang berbeda ini kan perbedaannya tuh dari usia pakainya. Yang X itu 8 tahun, sedangkan yang Y 9 tahun. Tapi suku bunganya tetap sama, yaitu 15%. Nah, terus dari perhitungan dengan cara yang sama, mendapatkan mesin X yaitu 265.725 dan mesinnya itu 255.860, dan bisa dilihat ini lebih besar mesin X, maka kita pilihnya yang mesin X.
Jadi alternatif berbeda itu perbedaannya di usia pakainya. Lalu kita mencari mana yang lebih pantas untuk dipilih atau yang lebih menguntungkan ya seperti itu. Lalu ini untuk contoh soal alternatif yang berbeda. Nah, kita tuh mencari anualnya ya dengan menggunakan tingkat suku bunga 10%, hitung nilai A atau anual yang ekivalen dengan siklus berulang seperti gambar berikut. Di sini tuh kita mencari anualnya ya, dari anual periode tahun pertama hingga tidak terhingga. Di sini tuh arus kasnya tuh kan naik turunnya ada di 50, 100, 150, 150 gitu berulang. Kita itu tidak perlu menghitung seluruhnya, kita hanya menghitung satu siklus saja. Jadi tidak usah semuanya. Nah, kalau untuk melihat dari satu siklus saja, kita bisa dilihat ya, ini 50, 100, 150, 100, dan pengulangnya tuh dari 50 lagi. Jadi kita hanya menghitung satu siklus saja, yang ini yang 50, 100, 150, 100. Nah di sini tuh kita udah untuk perhitungannya tuh di sini sudah ini menjadi 50 ya, dianggap anualnya sudah 50. Ini tidak menjadi masalah karena sudah 50. Nah, yang menjadi masalah tuh yang 100, 150, yang 100. Ini tuh kita anggap juga diambil 50 dan dia memiliki sisa 50. Di sini diambil 50 juga, ini sisanya 100 dan ini diambil 50, ini sisanya 50 juga. Karena ini sudah dianggap anualnya sama ya, ini sudah dianggap 50, maka kita tulis di sini 50. Lalu ditambah untuk 50 selanjutnya, kan ini 100 sudah diambil 50. Nah, di sini tuh kita harus mempresentkan kedua tahun sebelumnya, yaitu satu periode sebelum tahun pertama. Jadi sebelum periode tahun ini, di sini kita anggap ada satu periode tahun sebelumnya. Jadi ini sisanya yang tadi 50 itu dipresentkan kedua tahun sebelumnya, jadi 1, 2. Jadi ini kita dikalinya periodenya 2 tahun. Lalu di sini kan ada sisanya, tadi sudah diambil 50, di sini sisanya 100. Nah, ini juga dipresentkan sampai 1 tahun sebelum periode pertama, berarti 1, 100, 1, 2, 3. Berarti kita di sini periodenya 3 tahun. Lalu yang selanjutnya kan ini 100 sudah diambil 50, maka ini sisa 50. Harus dipresentkan lagi sampai 1 tahun sebelum periode pertama, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kita dikali periodenya 4. Nah, di sini untuk annualnya kan bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini kita kali lagi dengan annual di periodenya 4 tahun. Nah, dengan hasil perhitungan 50 tadi, 50 ditambah 50 dikali paper F ini dengan periode pengulangannya dengan suku bunga 10% dan periode pengulangannya 2 tahun ditambah 100 per paper F dengan suku bunga 10% dan periode 3 tahun ditambah 50 di bawah paper F dengan suku bunga 10% dan periodenya 4 tahun, lalu dikali annual ini di bawah upper P dikali suku bunga 10% dan pengulangannya 4 tahun. Nah, bisa didapat hasilnya. Lalu, jadi kita dapat annualnya 97.500, 511. Jadi annual yang kita dapat dari alternatif tidak terhingga ini adalah 97,511. Di sini juga ada contoh soal alternatif tidak terhingga. Ini tuh untuk kita jenis lagi, beberapa jenis kita milih mana yang lebih yang kita pilih seperti itu ya. Ini contoh perhitungannya sama aja seperti alternatif yang sebelum-sebelumnya yang berbeda atau yang tunggal. Nah, bisa dilihat untuk yang alternatif A usia pakai tidak terhingga, dan untuk yang B usia pakainya 14 tahun, dan alternatif C dengan usia pakainya 9 tahun mendapatkan hasil seperti yang A itu dapatnya 50.000, untuk yang B itu mendapat hasilnya 46.375, dan untuk yang alternatif C adalah 15.200
152.720, maka kita pilihnya alternatifnya yang C. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf Pak kalau ada yang salah atau kurang. Oke, pertama kesalahannya adalah ini udah advance, jadi jadi ini harusnya materi 2 minggu lagi ya. Jadi oke lah, itu udah penjelasannya bagus, menarik. Kalau bisa saya minta presentasinya juga. Tolong dikirimin email ya. Iya Pak. Ini udah advance banget. Kirain pas kamu mau nanya di grup yang sengertinya, kirain yang sebelumnya gitu kurang ngerti multitasking. Tapi ini udah advance. Jadi itu nanti akan kalian nanti kalau dihadapi di biasanya penggunaan perhitungan alternatif seperti ini itu nanti dipakai pas saat feasibility study. Jadi sebelum proyek itu dimulai, biasanya ada FS namanya, feasibility study, proyek-proyek FS gitu, biasanya mereka orang-orang itu menghitung mana sih alternatif yang paling menguntungkan secara ekonomi terhadap ini pengeluaran sama pemasukannya nanti seperti apa. Nah itu sering dipakai sekarang ini sering dipakai untuk proyek apa namanya tuh proyek strategis pemerintah. Jadi misalnya kita mau bikin LRT nih, atau kita mau bikin jalur busway, atau kita mau bikin nanti kalau misalnya terutama di Kalimantan kan mau ada apa ibu kota yang baru, itu akan banyak seperti itu. Jadi mana sih yang paling menguntungkan, investasi apa yang dipakai. Nah nanti kalian bandingkan dengan cara tadi itu apa pengeluaran kita rencananya berapa banyak sih per tahun, dan pemasukan kita berapa banyak sih per tahun jika kita menggunakan alternatif A gitu. Atau nanti alternatif B kita cek juga seperti apa sih nanti pengeluaran sama pemasukannya, terus nanti kalian bandingkan, oh ternyata yang paling menguntungkan alternatif B nih, jadi kita pilih aja yang ini karena itu menguntungkan. Seperti itu. Ada yang mau share atau diskusi atau tanya jawab? Silakan. Ada lagi yang mau nge-share kemarin tuh? Cuma ini aja ya. Ada 4 orang. Oke. Oke, kalau begitu saya mau share tentang teori-teorinya. Jadi ini ya namanya kita faktor bunga. Ini yang disebut dengan faktor bunga itu kita bisa ambil faktor itu dari tabel yang tadi udah disebutin di contoh 1 contoh A. Nah itu dengan kita pakai simbol-simbol yang ada di sini. Kita pakai yang simbol-simbol di sini. Ini itu menggantikan si rumus tadi si siapa yang soal 3.29 itu kan pakai rumus-rumus seperti ini nih. Ini sangat diperbolehkan gitu ya. Tapi jadinya nanti kalau ada salah dikit gitu, jadinya n-nya salah terus nanti harus hitung ulang lagi gitu. Dan nanti akan berantakan. Jadinya bisa dipakai yang ini. Nah ini nanti kita ngambil dari dari tabel. Dari tabel udah dibikinkan faktor-faktor bunga yang sering dipakai. Jadi nggak perlu terlalu mikirin. Yang penting kita paham apa sih yang dipakai. Nah ini contohnya P terus diketahuinya F, kita mencari P berarti kan P per F, I, N. Ini udah pada tahu semua, jadi udah jelas banget. Untuk yang lain juga sama, kalau misalnya kita cari P diketahuinya A, berarti kita P per A, I, N. Nanti I-nya berapa, N-nya berapa, nanti kita cari di tabel. Nah yang perlu diperhatikan adalah
hubungan P sama A itu selalu konstan. Jadi kita misalnya di sini ada A, ini A, ini A, ini A. Kalau kita mau pakai rumus P per A dikali dengan ini simbol P per A, I, N, ini hanya berlaku jika P-nya yang dicari ekivalensinya adalah yang di sini, yang 1 tahun sebelum A itu dimulai, dan N-nya hanya berlaku sepanjang sebanyak ya, jumlah A ini. Jadi di sini N-nya adalah 4 misalnya, dan P-nya hanya berlaku di sini. Gimana kalau kita mencari nilai P di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan ternyata A-nya baru mulai di sini. Jadi misalnya kalian kuliahnya sekarang, terus kalian sedang bayangin, 3 tahun lagi saya akan lulus dan saya akan menginvestasikan semua sisa gaji gitu ya, misalnya kalian gajinya 50 juta gitu setahun, sisanya gitu, ini 50 juta. Saya akan menginvestasikan semuanya nanti setelah lulus sudah dapat gaji terus sisa sekian, nanti selama 4 tahun. Ini hanya 50. Nah, ini gimana cara mendapatkan nilai P sekarang? Dimana kalian masih belum lulus, terus mikir-mikir gimana? Nah, ini dengan rumus ini, P per A ini, kita hanya akan mendapatkan nilai ekivalensi P di sini. Kita anggap P dummy di titik di tahun kedua. Jadi misalnya P dummy 2 itu sama dengan nilai A, P per A, I, N. Nah, dari sini baru bisa kita konversikan menjadi nilai P karena ada rumus ini. P per F, P sama dengan F kali P per F. Jadi P sama dengan P dummy 2 ini adalah CF bagi P0. Jadi si P0 sama dengan P dummy 2 dikali P per F, I, N. Nah, N-nya di sini adalah 2, yang 1, 2. Ini di sini ada 2. Kalau yang tadi yang A ini N-nya sama dengan 4. Nah, ini harus diperhatikan juga hubungan-hubungan seperti ini. Jadi rumus-rumus yang ada di sini itu hanya berlaku dengan skema cash flow yang tetap gitu. Nah, itu adalah puzzle-puzzle kecil yang kalau misalnya kalian dihadapi dengan kayak tadi yang cash flow yang contoh nomor 3.29 itu harus disusun ulang gimana caranya biar mengikuti dengan hukum-hukum yang ada dipakai di rumusan yang ada. Contoh lain, misalnya kalian yang geometrik gradient, misalnya di sini ada nilai sesuatu, terus nambah terus. Ini di sini ada begini. Terus kita mau nyari nilai P di sini. Di sini ada nilai A, di sini ada nilai G. Nah, untuk yang geometric gradient perlu saya jelaskan dulu. Nilai G itu hanya adalah ini nilai G. Jadi bukan keseluruhan ini, bukan satu batang besar ini, bukan, tapi hanya selisihnya dari yang nilai A yang ada, terus nanti bertambahnya berapa. Jadi di sini ada G. Nah, untuk misalnya di tahun berikutnya, karena G ini konstan, berarti kan nanti tahun kedua itu dia nambah lagi. Di sini adalah 2G. 2G ini adalah panjang ini. Jadi ini setengahnya, ini satu sih, dia double. Nanti tahun berikutnya, jadi panjangnya menjadi 3G. Ya, menjadi 3G. Nanti di sini ada 4G, ada 5G. Nah, nilai investasi kita di tahun ke-9 itu totalnya adalah A plus 5G. Ini nilai apa ya? Ya, anggaplah N di tahun 9 itu adalah investasi kita totalnya ini. Jadi bukan cuma G doang, tapi adalah totalnya panjang atau jumlah yang di sini
dari sini sampai sini ditambah dengan sisa penambahan. Nah, rumus untuk yang P sama dengan G, P per G, I, N, itu hanya berlaku dengan catatan adalah P-nya di sini 0, ini P0, G-nya itu baru dimulai di tahun ke-2. Jadi di sini masih nggak ada, tahun pertama nggak ada, ini tahun kedua, ini 3, 4, 5. Kalau kayak gini baru bisa berlaku. Dan di sini N-nya adalah 5. Jadi kita mengikuti pola ini. Jadi pola ini P0 sama dengan G dikali P per G, I, N. Kalau misalnya seperti ini, berarti kalau kita mencari nilai P yang ekivalen dengan penambah nilai yang segitiga ini berarti kita akan mendapatkan nilai P di tahun ketiga. Jadi P3 sama dengan G kali P per G, I, N. N-nya berapa? N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya adalah 6. Nah, ini belum ditambahkan dengan nilai yang ini, yang A di sini. Yang A di sini, kalau kita tarik, berarti di sini dapatnya adalah di P2. Nanti hubungan antara A sama P itu selisihnya 1 tahun. Jadi kita dapat di sini A sama dengan P2 sama dengan A dikali P per A, I, N. N-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini di sini adalah 7. Nah, untuk dapat P0 berarti sama dengan P2 dikali dengan P per F. Karena P2 ini terhadap P0 itu hubungannya future dengan present. P per F, I, N-nya adalah 2 karena plusnya di 2. Ditambah dengan P3 dikali P per F, I, 3 karena posisinya di nilai 3. Nanti mulainya di sini. Nah, ini kalian bisa bagi-baginya macam-macam caranya. Bisa dibagi ini A, yang A di atas, yang segitiga. Bisa juga nanti kalian kalau lupa banget caranya, kalian bisa persatuan batang kalian hitung. Jadi P0 bisa juga P0 sama dengan ini nilai yang di titik 3 ini F3 kali dengan P per F, I, 3 ditambah dengan F4 dikali P per F, I, 4 ditambah dengan seterusnya gitu. Jadi ini satu batang utuh gitu kalian hitung, terus dikali terus ditambahin semua. Itu bisa juga bisa lupa. Tapi itu kalian harus perhatikan hubungan antara rumus-rumus yang dipakai sama cash flow yang bisa dipakai dengan rumus itu. Kalau misalnya nggak ada, harus kalian otak-atik gimana caranya biar kita dapatkan nilai yang sesuai. Contoh yang lainnya, kalau misalnya ditanya nilai F di sini, nilai F di sini F10. Nah, di sini kan kita nggak punya hubungan antara A yang selisihnya 1 dengan F sama G dengan F. Jadi kalau mau dapat F10, kita konversikan A ini dulu menjadi sebuah nilai F di sini bisa. Jadi di titik 9. Titik 9 ini kalian bisa bikin F dulu karena rumusnya berlaku untuk yang A-nya di terakhir itu langsung F. Nah, dari sini nanti perlu dikonversikan menjadi F di 10 dan lain-lain. Ini yang dinamakan dengan kombinasi suku bunga. Jadi ternyata pas nanti kalian udah mulai investasi atau mungkin di nanti pas konstruksi juga banyak keuangan yang keluar masuk, kalian bisa ngecek gimana sih yang seperti apa sih keuangannya. Terus apa lagi ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bapak mau nanya, Ya. kalau misalnya setiap ada G itu kita
cari si A aksennya dulu kayak gitu, selain dari cara yang barusan itu bisa nggak? Aksen yang mana ya? A aksen tuh yang tadi kayak saya buat itu yang contoh tadi. Berarti yang ini ya, Iya, yang aksen. Ya, jadi nilai G itu hanya berlaku seperti ini. Jadi dia cuma segitiganya aja atau pertambahan. G itu ada gradien pertambahan. Jadi ada penambahan nilai dan itu hanya berlaku penambahannya aja. Nah, sedangkan yang di bawahnya atau di atasnya atau di manapun itu adalah nilai A. Jadi misalnya gradien itu bisa minus, bisa plus, bisa minus, bisa plus, dan A itu juga bisa minus, bisa plus. Jadi misalnya di sini kayak tadi, nah misalnya gradiennya adalah minus, kita menghitungnya adalah apa namanya, si nilai A-nya adalah yang base-nya itu biasanya di apa, di cash flow yang pertama ini misalnya di sini ya, seperti itu. Nah di sini di titik 2 itu base A-nya adalah ini A dan dikurangi dengan gradiennya ternyata minus, jadi berkurang. Nah, ini gradiennya adalah sebesar ini, isinya di sini. Nah ini adalah G, ini 2G, ini minus 3G dan seterusnya sampai minus berapa G. Nah jadi kalau misalnya kalian disuruh hitung posisi ini totalnya berapa di satu misalnya, ini setara berapa sih kayaknya. Nah di sini setara berapa sih? Nah ini berarti P sama dengan ini dulu. Jadi kita anggap di sini ada nilai A yang utuh. Kita anggap di sini ada nilai A yang utuh. Jadi sebuah investasi tiap tahun yang sama. Jadi sama dengan A aksen kali P per A, I, 1, 2, 3, 7. Nah, tapi dikurangi dengan segitiga ini. Karena dia nggak utuh kan. Berarti dikurangi dengan nilai G, P per G, P per G, I, N. N-nya adalah 1, 2, N-nya juga sama, 7. Nah, ini kalau G-nya minus. Kalau misalnya nggak ada A-nya, itu juga bisa. Ternyata di sini misalnya nah di sini langsung nggak ada A-nya gitu ya, tapi langsung kalian investasi tiap tahun itu bertambah. Nah di sini G-nya kalau misalnya kalian di sini anggap G, berarti P-nya dari sini. P-nya baru apa namanya? Baru mulai G itu baru mulai 2 tahun setelah P. Jadi P di sini misalnya di sini P minus 1. P minus 1 itu sama dengan P per G. G dikali dengan P per G, I, N. N-nya di sini adalah 8. Karena mulai di sini. Ini bisa juga kalian hitungnya dengan cara yang di atas. Jadi kita hitungnya yang P0 dulu. P0. Ini P0 sama dengan ini. Ada base-nya. Base-nya adalah ini. Jadi ini setara dengan A yang pertama, A aksen, ditambah dengan G. Ini ditambah dengan G yang ini. G-nya tapi beda. Bisa juga. Jadi di sini P0 sama dengan A aksen, P per A, I, 7.
kurangi dengan ditambah dengan G kali dengan P per G kali 7. Nah, dari sini nanti P-1 sama dengan P0 F per P, I, 1. Jadi ini nanti ya hasilnya semestinya sama aja. Itu sih. Kejawab nggak ya? Oh iya Pak, sangat jelas. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Jangan lupa untuk absen di Moodle. Nanti saya share lagi kalau ada materi yang perlu dibahas dulu sebelumnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.